Selamat jumpa pirsawan, terutama siswa sekolah menengah pertama. Selamat berjumpa kembali dalam bidang studi Geografi dan Kependudukan. Pada perjumpaan kita kali ini, topik yang disajikan mengenai peran serta Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak-anak, lihatlah di dalam globe ini. Betapa banyaknya negara-negara di dunia kita ini. Puluhan, bahkan ratusan. Nah, di dalam sejarah umat manusia, dunia kita tidak pernah tenang dan selalu dilanda peperangan. Di dalam abad ke-20 ini, peperangan yang banyak merenggut jiwa manusia adalah Perang Dunia ke-1, yaitu tahun 1914 hingga tahun 1918. Atas prakarsa Presiden Amerika Serikat, pada waktu itu Presiden Woodrow Wilson, terbentuklah suatu organisasi dunia yang mereka beri nama Liga Bangsa-Bangsa, yang disingkat LBB. Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations disahkan pada tanggal 10 Januari 1920 di Versailles, Prancis, dan diketuai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, bertujuan terutama mencegah peperangan dan hidup damai di antara sesama negara. Namun, Liga ini mengalami kegagalan demi kegagalan setelah beberapa negara menerapkan sistem diktatur militerisme, seperti halnya Jerman. Akhirnya, Jerman mengundurkan diri dari Liga Bangsa-Bangsa, kemudian mempersenjatai diri dan menyatakan bahwa perjanjian Versailles tidak ada. Penyerbuan Italia ke Ethiopia disusul penyerbuan Jerman ke Austria pada tahun 1938, maka terlihatlah bahwa Liga Bangsa-Bangsa sudah tidak berdaya lagi. Akhirnya Perang Dunia Kedua meletus dan mengakibatkan kesengsaraan di berbagai negara, dan korban pun banyak sekali berjatuhan. 2 kali peperangan yang membawa malapetaka pada umat manusia di dunia ini menggugah beberapa negara untuk membentuk suatu organisasi dunia yang bertujuan menciptakan dunia yang damai. Pada tanggal 12 Juni 1941, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan Uni Soviet mendirikan suatu organisasi dunia yang menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 14 Agustus 1941, lahirlah Atlantic Charter yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, yakni Franklin Delano Roosevelt, dan Perdana Menteri Inggris, Sir Winston Churchill. Atlantic Charter inilah yang menjadi dasar pembentukan United Nations Organization atau UNO. Nama United Nations ini adalah prakarsa Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan pertama-tama digunakan dalam Declaration by United Nations yang disahkan pada tanggal 1 Januari 1942. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1943, 5 negara yang terdiri atas Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, dan Cina membentuk sebuah lembaga yang disebut Dewan Keamanan atau Declaration Central Security yang berkedudukan di Moskow. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1944, utusan dari negara Cina, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet di Dumbarton Oak, Washington DC, menyusun suatu rencana untuk membentuk organisasi dunia yang mereka beri nama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization yang disingkat UNO.
Pada tanggal 26 Juni tahun 1945, organisasi PBB atau UNO disahkan menjadi organisasi resmi dunia yang ditandatangani oleh utusan dari 50 negara. Kemudian ditambah lagi oleh negara Bielorusia menjadi 51 negara. Ke-51 negara itu merupakan original members atau anggota pemula. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Inilah lambang yang dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan setiap tanggal 24 Oktober dinyatakan sebagai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diperingati di seluruh dunia. Sekarang, apakah tujuan pembentukan PBB itu? Tujuannya ialah pertama, untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, untuk mengembangkan hubungan bersahabat, kerjasama antar bangsa, dan memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Dan yang ketiga, memajukan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Anak-anak, mari kita telaah lebih lanjut asas dan tujuan PBB. Dalam Mukadimah Piagam PBB, mengandung pernyataan luhur tentang perdamaian dunia dan dasar-dasar asas tujuan. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak segala bentuk perang yang membawa kesengsaraan bagi umat manusia. Ingat pada Perang Dunia ke-1 dan ke-2 dan perang-perang seperti di Vietnam, Kamboja, Timur Tengah atau Libanon, dan Irak-Iran. Yang kedua, untuk mengembangkan hubungan bersahabat, kerjasama antar bangsa, dan memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan budaya. Untuk mewujudkan cita-cita, maka PBB membentuk badan-badan khusus yang akan diterangkan nanti. Contoh untuk mengusahakan kerjasama internasional dapat dikemukakan melalui kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia ke Cina dan ke Vietnam baru-baru ini. Dan yang ketiga, memajukan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan betapa pentingnya hak asasi manusia. Segala penindasan oleh manusia terhadap manusia lain harus diberantas. Namun hingga saat ini masih banyak terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti di Afrika Selatan dan di daerah pendudukan Israel di Yerusalem. Untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka PBB membentuk badan-badan yang terdiri atas A. Badan umum, B. Badan khusus. Nah, mari kita perhatikan bagan pada lembar balik ini. Badan umum terdiri atas 1. Majelis Umum atau General Assembly, 2. Dewan Keamanan atau Security Council, 3. Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council, dan 4. Dewan Perwalian atau Trusteeship Council, 5. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, 6. Sekretariat atau Secretary. Baru saja kita membicarakan badan-badan umum di dalam PBB. Nah, mari kita melangkah lebih lanjut. Setiap badan umum membawahi atau mengelola badan-badan khusus.
Badan-badan khusus apakah yang dikelola oleh masing-masing badan umum tadi? Perhatikan bagian berikut ini. Kita mulai dengan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan-badan khusus di bawah Majelis Umum PBB adalah sebagai berikut. 1. Konferensi-konferensi mengenai perdagangan dan pembangunan atau United Nations on Trade and Development. 2. Komisaris Tinggi untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioners for Refugees. 3. Dana PBB untuk anak-anak atau United Nations Children Fund. 4. Organisasi Pembangunan Industri PBB atau United Nations Industrial Development Organization. Dan 5. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Program. Sekarang kita beralih kepada Dewan Keamanan. Badan-badan apakah yang berada di bawah Dewan ini? Perhatikan. Badan-badan khusus yang berada di bawah Dewan Keamanan antara lain 1. Komisi Perlucutan Senjata atau Disarmament Commission. 2. Komisi Staf Militer atau Military Staff Commission. Nah, anak-anak, sekarang kita beralih kepada badan-badan khusus di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial. Badan-badan khusus tersebut diantaranya ialah 1. Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization. 2. Organisasi Kesehatan Sedunia atau World Health Organization. 3. Organisasi Makanan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization. Dan 4. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund. Anak-anak, sebaiknya kalian tahu bahwa sebagian besar kegiatan PBB dilakukan di sebuah gedung yang megah dan terletak di kota New York, Amerika Serikat. Perlu diketahui bahwa lembaga yang terpenting di dalam tubuh PBB adalah Majelis Umum. Majelis ini terdiri atas anggota-anggota dari wakil tiap negara. Tiap negara mempunyai satu hak suara dan anggotanya tidak boleh lebih dari 5 orang. Lalu, apa sesungguhnya tugas Majelis Umum? Majelis Umum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Merundingkan dan menyelesaikan masalah internasional secara damai. Akan tetapi tidak diperkenankan penekanan terhadap pihak-pihak yang berselisih. 2. Merancang anggaran belanja. Dan 3. Memilih anggota Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dan mengangkat seorang sekretaris jenderal. Perlu diketahui bahwa seorang sekretaris jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi dari Dewan Keamanan. Jabatan ini berlangsung 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Anak-anak, sekarang kita beralih kepada Dewan Keamanan. Badan ini mempunyai tugas antara lain 1. Menghentikan agresi dan memulihkan perdamaian. 2. Menyusun dan melaksanakan siasat untuk menyelesaikan pertikaian internasional. Dan 3. Menyelidiki keadaan yang memungkinkan timbulnya persengketaan internasional. Dan 4. Merencanakan apa yang harus dibicarakan dalam sidang Majelis Umum. Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, negeri Belanda,
beranggotakan sebanyak 15 orang hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Dalam Mahkamah Internasional ini diselesaikan pertikaian internasional. Pengajuan persoalan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dewan Perwalian PBB yang tampak dalam bagan ini terdiri atas wakil-wakil negara yang diserahi mengawasi atau memerintah atas nama PBB. Jumlah ini ditambah dengan para anggota tetap Dewan Keamanan seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Prancis, dan Cina. Sebagai contoh, Kepulauan Mikronesia di Lautan Pasifik. Inilah satu-satunya daerah yang masih di bawah pengawasan atau pemerintahan Amerika Serikat. Sedangkan yang lain sudah merdeka atau bergabung dengan negara lain. Anak-anak, mari kita melangkah ke bagian Sekretariat PBB. Staf harian Sekretariat Jenderal dibantu oleh staf dari seluruh dunia. Sekretariat Jenderal ini mempunyai tugas diantaranya A. Sebagai juru bicara PBB. B. Menjalankan petunjuk-petunjuk organisasi. C. Mengidentifikasi masalah-masalah. D. Membantu mengusahakan pemecahan. Seperti diterangkan tadi, Badan Umum PBB yang paling banyak membawai badan khusus adalah Dewan Ekonomi dan Sosial. Mari kita lihat kegiatan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Untuk melaksanakan kegiatannya, dewan tersebut dibantu oleh badan-badan khusus. Badan khusus yang dikenal di Indonesia adalah UNICEF atau Dana Anak-anak PBB. Tugas umum UNICEF adalah membantu anak-anak di seluruh dunia dengan 1. Menanggulangi masalah kesehatan. 2. Mencegah kelaparan di kalangan anak-anak. 3. Meningkatkan pendidikan kesehatan. Kemudian, program UNICEF di Indonesia meliputi A. Program peningkatan imunisasi di kalangan balita, anak-anak maupun ibu-ibu. B. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak pada umumnya. C. Menanggulangi diare. D. Peningkatan gizi makanan. E. Program penanggulangan kekurangan zat yodium. F. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. G. Pendidikan. Mari kita lihat kegiatan di UNICEF lebih dekat lagi. Imunisasi dewasa ini dipergiat hingga di pelosok tanah air melalui posyandu dan puskesmas. Imunisasi ini adalah suatu usaha pencegahan terhadap beberapa jenis penyakit, yaitu batuk rejan, polio, difteri, campak, TBC atau sakit paru-paru, dan tetanus. Bagaimana usaha pemerintah dalam bidang meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan bantuan UNICEF? Mari perhatikan penggambaran berikut ini. Dalam usaha memperkecil kematian ibu di waktu melahirkan, maka dewasa ini 40% sampai 55% kelahiran dibantu oleh tenaga-tenaga terlatih. Dewasa ini sudah ada 26.000 orang yang dilatih dalam membantu kelahiran dan setiap peserta diberikan 1 set peralatan. Selanjutnya, dalam usaha menanggulangi diare, pemerintah dengan bantuan UNICEF menyediakan obat rehidran. Usaha selanjutnya ialah perbaikan gizi. Program perbaikan gizi mencakup semua desa di Indonesia melalui
1. Menolong pertumbuhan bayi dan balita. 2. Pendidikan mengenai gizi terhadap ibu-ibu. 3. Membagikan paket gizi yang terdiri atas vitamin A, yaitu untuk mencegah rabun ayam, tablet zat besi, dan garam auralit. Perhatikan film ini. Ibu-ibu yang menderita penyakit gondok ini karena kekurangan zat yodium. Sasaran utama dari program ini ialah memberikan injeksi minyak yodium kepada 10 juta penduduk di daerah-daerah endemis tinggi dan mengendalikan produksi, distribusi, dan pemasaran garam beryodium. Program penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan mempunyai target agar 67% penduduk daerah terpilih dari 5 provinsi dapat menikmatinya. UNICEF bersama pemerintah Indonesia mengadakan pendidikan melalui PKK agar 17 juta orang buta aksara dapat menulis dan membaca. Di samping ibu-ibu mendapatkan pelajaran membaca dan menulis, mereka mendapatkan pula pelajaran membuat kerajinan agar dapat menambah penghasilan keluarga. Badan khusus lainnya yang banyak dikenal di Indonesia ialah UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB. Organisasi ini bernaung dalam lingkungan Dewan Ekonomi dan Sosial. Tujuan daripada UNESCO ialah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Semua ini ditujukan dalam rangka penghargaan terhadap keadilan, penegakan hukum, hak-hak asasi manusia, dan kemerdekaan abadi yang ditujukan kepada rakyat dunia. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar pengiriman pasukan Indonesia ke luar negeri? Ya. Indonesia sering dimintakan pertolongan oleh Dewan Keamanan untuk mengirimkan ke suatu daerah atau negara. Sebanyak 8 kali pasukan Garuda dari Republik Indonesia dikirim sebagai bagian dari pasukan Persatuan Bangsa-Bangsa ke beberapa negara, seperti Timur Tengah, Kongo, Vietnam Selatan, dan sebagainya. Baiklah, mari kita kenang kembali sejarah Indonesia di dunia internasional. Indonesia dengan resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Tapi sebelumnya Bapak Haji Agus Salim semenjak tahun 1947 telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di luar negeri, sehingga membuahkan banyak pengakuan baik de facto atau pengakuan menurut kenyataan, maupun pengakuan de jure atau pengakuan menurut hukum. Setelah Republik Indonesia menjadi anggota PBB, yaitu tanggal 28 September 1950, seorang tokoh yang tidak boleh dilupakan ialah Bapak L.N. Palar. Beliau merupakan diplomat pelopor Republik Indonesia dalam forum PBB dan beliau merupakan duta besar pertama untuk Republik Indonesia di PBB. Seorang tokoh Republik Indonesia yang juga tidak boleh dilupakan ialah Bapak Adam Malik. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB yang ke-26 pada tahun 1971.